Di sebuah panti jompo yang tenang dan sepi, seorang pria tua bernama Paul Ejecom menjalani hari-harinya dengan rutinitas sederhana. Ia bukan orang biasa. Di masa mudanya, Paul adalah kepala sipir penjara di Cold Mountain, bagian khusus untuk narapidana hukuman mati. Namun, masa itu telah lama berlalu. Kini, ia hanya seorang lansia yang menyimpan kenangan kelam yang tak pernah ia ceritakan. Sampai suatu pagi, setelah menonton film lama di televisi, Paul terlihat menangis. Temannya, Elaine, penasaran dan bertanya apa yang membuatnya begitu emosional. Paul pun mulai membuka lembaran masa lalu, kisah yang telah ia simpan selama puluhan tahun. Kisah tentang keajaiban, rasa bersalah, dan kemanusiaan. Kisah tentang seorang pria bernama John Coffey. Kita dibawa kembali ke tahun 1935 ke penjara Cold Mountain. Di sana, Paul bekerja sebagai kepala sipir di blok eksekusi, tempat para narapidana menunggu kematian mereka di kursi listrik. Lorong menuju eksekusi itu dikenal sebagai The Green Mile, karena lantainya berwarna hijau pucat. Tempat itu bukan hanya jalur menuju kematian, tapi juga panggung bagi kisah luar biasa yang akan mengubah hidup Paul selamanya. Yes, boss. Percy? Paul bekerja bersama tim yang solid, Brutus Brutal Howell, Dean Stanton, dan Harry Terwilliger. Mereka adalah sipir yang adil dan manusiawi. Namun, ada satu orang yang menjadi duri dalam daging, Percy Wetmore. Percy adalah keponakan pejabat tinggi, arogan, kejam, dan tidak punya empati. Ia memaksa agar ditempatkan di blok eksekusi demi ambisi pribadi, dan sering menyiksa tahanan secara psikologis. Suatu hari, datanglah tahanan baru bernama John Coffey. Tubuhnya besar, kulitnya hitam, dan wajahnya tampak polos. Ia dituduh memperkosa dan membunuh 2 anak perempuan kembar. Tapi sejak awal, ada sesuatu yang berbeda dari John. Ia terlihat lebih takut pada kegelapan daripada pada kematian. Ia berbicara dengan lembut dan selalu menunjukkan sikap penuh kasih. Ia bahkan menangis saat dibawa masuk ke penjara. Paul dan timnya mulai merasakan bahwa John bukanlah seperti tahanan lainnya. Di sel lain, ada Edward Del Delacroix, seorang tahanan Prancis yang bersahabat dengan seekor tikus kecil bernama Mr. Jingles. Tikus itu menjadi hiburan di tengah kelamnya penjara. Del memperlakukan Mr. Jingles seperti sahabat sejati, bahkan melatihnya untuk bermain sirkus kecil. Hubungan mereka menjadi simbol harapan dan kemanusiaan di tempat yang penuh penderitaan. Percy, yang merasa terganggu dengan kehadiran tikus itu, suatu hari dengan sengaja menginjak Mr. Jingles hingga mati. Semua sipir marah, tapi tak bisa berbuat banyak karena posisi Percy yang dilindungi. Namun, John Coffey melakukan sesuatu yang luar biasa. Ia memegang tubuh tikus itu, dan dalam sekejap, Mr. Jingles hidup kembali. Para sipir terkejut. Mereka mulai menyadari bahwa John memiliki kekuatan yang tidak bisa dijelaskan secara logika. Tak lama kemudian, Paul sendiri mengalami infeksi saluran kemih yang sangat menyakitkan. Ia kesulitan berjalan dan menahan rasa sakit. John, yang melihat penderitaan Paul, memegangnya dan menyerap penyakit itu. Just to help. Paul sembuh seketika. John memuntahkan energi gelap seperti serangga ke udara, lalu jatuh ke lantai, kelelahan. Paul mulai yakin bahwa John bukanlah manusia biasa. Di tengah ketegangan itu, datang tahanan baru bernama Wild Bill Wharton. Ia benar-benar gila dan berbahaya. Wild Bill membuat kekacauan sejak hari pertama, menyerang sipir, meludahi mereka, dan bahkan mencoba menyentuh John Coffey dengan cara yang mengancam. Ia adalah ancaman nyata di blok itu. Namun, dari interaksi mereka, Paul dan timnya mulai menyadari sesuatu yang mengejutkan.
John Coffey dengan kekuatannya menunjukkan penglihatan kepada Paul, sebuah kilas balik yang mengungkap kebenaran. Dalam penglihatan itu, terlihat bahwa Wild Bill lah pelaku sebenarnya dari pembunuhan 2 gadis kecil. Ia menyusup ke rumah mereka, menyiksa, dan membunuh mereka dengan keji. Kill them with their love. They love. John, yang menemukan tubuh mereka, tidak sempat menyelamatkan. Ia hanya bisa menangis sambil memeluk tubuh mereka, dan itulah yang membuatnya ditangkap dan disalahkan. Paul dan timnya kini yakin bahwa John tidak bersalah, tapi sistem hukum tidak memberi ruang untuk keajaiban atau penglihatan supranatural. Mereka tahu bahwa tidak ada cara untuk membuktikan kebenaran itu di pengadilan. Di tengah dilema moral, Paul mendapat kabar bahwa istri kepala penjara, Hal Moores, menderita tumor otak yang parah. Melinda, istrinya, sudah tidak bisa bicara dan sering mengalami kejang. Paul dan timnya memutuskan untuk melakukan sesuatu yang berani. Mereka membawa John secara diam-diam keluar dari penjara dan membawanya ke rumah Hal. Di sana, John menyentuh Melinda dan menyerap penyakitnya. Ia memuntahkan energi gelap seperti sebelumnya dan Melinda sembuh total. Ia bisa bicara, tersenyum, dan bahkan mengenali semua orang. Wear it for me. Paul dan timnya semakin yakin bahwa John adalah makhluk suci yang dikirim ke dunia untuk menyembuhkan. Namun, waktu terus berjalan. Jadwal eksekusi John semakin dekat. Paul merasa hancur. Ia tahu bahwa mereka akan membunuh orang baik. Ia bahkan mempertimbangkan untuk membantu John kabur, tapi John menolak. John berkata, "Saya lelah dengan dunia ini. Lelah dengan rasa sakit dan kebencian, ia bisa merasakan penderitaan orang lain. Ia menyerap rasa sakit dan itu membuatnya menderita. Ia ingin pergi. Ia ingin damai." Permintaan terakhir John sederhana. Ia ingin makan roti jagung dan daging asap buatan istri Paul dan menonton film. Ia belum pernah menonton film seumur hidupnya. Paul dan istrinya memenuhi permintaan itu. Mereka menonton film bersama dan John terlihat bahagia. Why these angels? Malam eksekusi pun tiba. John duduk di kursi listrik, dikelilingi oleh sipir dan keluarga korban. Paul memimpin eksekusi dengan hati hancur. Semua tahu mereka sedang membunuh orang baik. John tidak berteriak, ia hanya berkata, "Jangan nyalakan topi hitam itu. Saya takut gelap." Kalimat itu menghancurkan hati semua orang di ruangan. Paul, dengan tangan gemetar, menyalakan eksekusi. Over the world. We're on to. John meninggal dengan tenang. Setelah eksekusi, hidup Paul tak pernah sama. Ia merasa dihantui oleh keputusan itu. Ia merasa dihukum karena membunuh makhluk suci. Ia tidak bisa tidur, tidak bisa melupakan wajah John Coffey. Kembali ke masa tua, Paul mengungkapkan bahwa sejak hari itu, ia hidup lebih lama dari orang lain. Ia percaya bahwa itu adalah hukuman dari Tuhan karena telah membunuh makhluk suci. Bahkan, Mr. Jingles, tikus kecil itu, masih hidup bersamanya di panti jompo. Paul menutup kisahnya dengan satu kalimat yang menggugah. "Saya pikir setiap hari adalah hadiah, tapi kadang hadiah itu terasa seperti kutukan." Almighty everlasting. Long before death. The Green Mile bukan hanya tentang penjara dan hukuman mati. Ini adalah kisah tentang kemanusiaan, keajaiban, dan rasa bersalah. Tentang bagaimana sistem bisa salah, dan bagaimana harapan bisa muncul dari tempat yang paling gelap. Film ini mengajarkan kita bahwa kebaikan bisa datang dari tempat yang tak terduga, bahwa keajaiban bisa hadir di tengah penderitaan, dan bahwa kadang keadilan tidak selalu berjalan seiring dengan kebenaran. Itulah kisah penuh haru dari The Green Mile, sebuah cerita yang bukan hanya tentang hukuman mati, tapi tentang keajaiban, kemanusiaan, dan rasa bersalah yang tak pernah hilang. Kalau kisah ini menyentuh hatimu seperti halnya menyentuh hati saya saat menyusunnya, jangan lupa untuk tinggalkan komentar di bawah.
Saya ingin tahu bagian mana dari cerita ini yang paling membekas buat kamu. Jangan lupa juga untuk like dan subscribe agar kamu nggak ketinggalan video film lainnya yang penuh makna dan emosi. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya, dan ingat, kadang harapan bisa muncul dari tempat yang paling gelap.